Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Namanya didampingin di sebelahnya kan. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Selamat malam pemirsa, kurang lebih 5 hari lagi, tepatnya tanggal 12 Desember, kita akan sama-sama menyaksikan berlangsungnya program debat Capres dan Cawapres untuk 2024 nanti. Nah, ini sempat beredar di masyarakat dan sempat menjadi perbincangan publik terkait dengan format debat pada periode yang kali ini. Karena disinyalir seolah-olah bahwa debat cawapresnya ditiadakan. Namun hal ini sudah diklarifikasi oleh KPU bahwa formatnya tetap 5 kali debat, ada capres dan juga cawapres. Tapi tetap didampingi oleh masing-masing pasangannya. Dan kemudian publik pun berpikir, mensinyalir akankah pihak tertentu diuntungkan atau pasangan tertentu diuntungkan dengan format debat kali ini. Kami akan bahas malam hari ini dan juga ini sudah memasuki hari ke-10 kampanye masing-masing pasangan capres dan cawapres. Sudah banyak janji-janji manis yang ditebarkan, tapi apakah ini masih jitu untuk meraup suara masyarakat? Kita akan bahas malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Didampingin di sebelahnya kan. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Oke, jadi jelang Pilpres 2024 mulai dari janji manis sampai dengan polemik debatnya KPU. Akan saya bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Dari ujung sebelah sana ada dari tim pasangan nomor 1, Gus Jazilul ya. Selamat malam. Malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Malam, ya. Anggi. Hijaunya Sehat, silau ya. banget nih malam hari ini nih. Ya, amin. Amin. Baik, dari pasangan nomor urut 2 ada Mas Yandri Sutanto, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Eriko Sotarduga dari nomor urut 3, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Dwi Anggia, kita semua yang menyaksikan dimanapun
yang menyaksikan TV One hari ini. Oke, ini senyumnya agak-agak cerah malam hari ini ya. Oke. Dan ada pengamat politik kita malam hari ini, Mas Rian Dika, selamat malam. Selamat malam Bang Gia, selamat malam semuanya. Iya, dan juga untuk adik-adik mahasiswa selamat malam semuanya. Ini dari UBK, tepuk tangan dong. Dan juga dari Universitas Bakri. Ini semuanya mungkin sudah mengikuti ya, yang terbaru memang ramai dibicarakan ini. Termasuk juga soal debat KPU. Tapi mohon izin Bapak-Bapak, kami sudah mendahului tadi malam. TV One akhirnya menyerap aspirasi masyarakat untuk menghadirkan debat cawapres yang dihadiri oleh sayangnya 2 kandidat nih Mas Yandri tadi malam. Yang kandidatnya Mas Yandri tidak mengkonfirmasi hadir. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Mas Yandri terkait dengan format, bukan terkait kenapa nggak datang tadi malam ya, itu udah lewat. Siap. Jangan mancing-mancing lah Siap. Bang Gia ini, Bang. Nggak datang tadi malam sudah lewat, kita tinggalkan. Nah sekarang terkait dengan format debat nih. Banyak yang menuding ini menguntungkan pihak tertentu. Kemudian dari pihak, ini bergulir isunya. Ya. Dari 2 kubu menyebutkan bahwa tidak ada nih dibahas ya format debat tanpa persetujuan dari semua pihak. Termasuk dari pihak nomor 2 juga tidak diinformasikan sebelumnya terkait format debat yang baru ini. Ya, karena kan penyelenggara itu KPU ya. Ya. Kita sebagai peserta atau kontestan itu ikuti saja apa yang diputuskan KPU selama dia tidak bertentangan dengan undang-undang yang dijalankan oleh atau yang diberi mandat kepada KPU. Jadi pada prinsipnya pasangan 02 Prabowo Gibran nanti apapun yang dibuat format oleh KPU mau sama dengan tahun 2019 kita siap. Atau ada perbedaan format kita siap. Intinya tidak ada persoalan, dan kalau ada tudingan yang diuntungkan untuk pihak kami, saya kira itu salah alamat. Ya kan, karena pertama KPU memang belum mempublish final format debatnya, ya kan? Betul. Kemudian diuntungkan dari mana? Orang belum berdebat kok, ya kan? Jadi jangan sampai menuding dengan tidak ada landasan argumennya yang kuat gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu menuduh pihak lain tapi tidak punya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya lebih baik kita memang adu gagasan, jangan sampai dengan cara menuding pihak lain seolah-olah mengambil aksi untung terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak lain, sementara kita bukan ranah kita mengambil kebijakan itu gitu loh. Pertanyaannya sekarang saya nanya untuk ketiga-tiganya, sudah diajak komunikasi lagi nggak terkait format debat? Sudah diajak diskusi lagi nggak format debat yang baru ini? Ini kan tinggal 5 hari lagi loh. Iya, kalau kita Mbak Anggia prinsipnya kita kan nggak bisa juga mengintervensi KPU kan. KPU itu saya di Komisi 2 yang melahirkan undang-undang tentang pemilu ini, memang dia punya independensi. Jadi kita ikuti saja nanti. Kalaupun ada masukan atau kita diajak ngobrol lagi, diajak diskusi lagi, itu yang memutuskan nanti KPU. Nah, jadi kita tidak perlu berpolemik pola debatnya, tapi yang penting itu pesan yang ingin disampaikan oleh para kontestan, termasuk 02 itu tersampaikan kepada publik. Itu yang paling penting. Pas banget nih Mas Yandri dari Komisi 2. Menurut dari Komisi 2 dulu, sekarang Komisi 8 saya. Sempat melahirkan kan KPU ini. Menurut Mas Yandri yang pernah berkecimpung di sana, format yang dengan seolah-olah ini kan publik menangkapnya nih narasinya kayaknya untuk debat cawapresnya nih nggak ada nih. Itu bertentangan atau tidak? Ada. Tetap ada. Tapi kan formatnya apakah didampingi oleh capresnya atau seperti tahun pemilu yang lalu hanya capres yang berdiri di panggung debat itu. Ini kan persoalan cara saja. Dan kita siap mau didampingi oleh capresnya siap, nggak didampingi siap. Ya kan, debat sendiri-sendiri siap. Didamping pun siap. Jadi kita nggak ada persoalan. Jangan sampai kita dituding kita nggak siap. Sangat siap kita. Publik jangan suuzon dulu gitu ya. Siap. Oh benar. Gus Jazil, ini sudah diajak komunikasi nggak dengan KPU? Karena minggu lalu ini masih simpang siur nih. Format debatnya itu sudah disepakati 5 kali. Dan teknisnya nanti juga akan temanya juga sudah disepakati, tanggalnya disepakati. Nah, sebenarnya tinggal jalan saja. Tapi kita perlu juga debat ini agar debatnya berlangsung bermutu dan seru. Debat itu teman-teman mahasiswa tahu, sejak di BEM saja sudah ada debat. Di wali kota kabupaten juga ada debat. Nah, ini debat calon presiden dan wakil presiden. Debat tertinggi di Republik ini. Bukan debat tukang bakso, bukan.
Oleh sebab itu debat ini diinginkan bermutu sekaligus mencerdaskan. Ya. Oleh sebab itu teknisnya harus diatur. Nah ada pasangan yang ingin bukan debat tapi paparan. Pasangan siapa itu yang ingin paparan? Yang saya dengar pasangan 02 Oke. cukup pendalaman visi dan misi. Tapi bukankah itu yang dibutuhkan Kalau publik? begitu kenapa nggak buat khutbah aja sekalian? Oke. Supaya karena apa? Karena yang disebut debat di dalam undang-undang itu adalah menyampaikan visi, menyampaikan dalil dan argumen, sekaligus kritik dan bantahan. Oke. Memang harus berbantah-bantah, Penajaman visi dan misi di situ Persis. ya. Oke. tapi diatur menurut etika debat, bukan debat kusir. Oke. Misalkan pasangan 01 Pak Anies dan Gus Muhaimin mengusung tema perubahan, ini harus didebat. Ini harus di-challenge. Oke. Apa yang dirubah gitu ya? Apa yang mau rubah? Nah, yang berkelanjutan begitu. Yang mau dilanjutkan apa? Pertumbuhan ekonomi yang nggak sampai target. Oke. Yang mau dilanjutkan. Jadi butuh perdebatan, tidak hanya paparan visi misi. gini, Nah Anggia. tentu Sebentar. yang paling penting Anggia, jangan sampai pertanyaan dalam debat bocor. Oh, Satu. oke. Ya. Dua, jangan sampai juga moderator yang ditunjuk itu diintervensi. Oke, baik. Saya mau konfirmasi dulu nih. Benar Enggak nggak gini, meminta paparan saya kira di kubu nomor 2? tahapan debat capres atau cawapres itu kan diatur. Ya pertama dia menyiapkan visi misi. Yang kedua tentu ada pertanyaan dari pihak lawan. Ya. Menjawab. Ada juga saling debat, saling sahut. Ada Memang itu crossfire, sudah diatur. ya, oke, Itu memang ha. debatnya begitu ya. Kemudian kalau misalkan dituding kita, saya kira enggak lah ya. Ya ini mungkin Jadi pasangan. sebentar, maaf saya potong, nggak benar kalau hanya minta paparan aja, tidak Oh format enggak, kita berdebat- siap kok berdebat. siap. Oke. Dan Pak Prabowo kan Sudah udah dibagi. terlatih kan. Gibran juga terlatih gitu loh. Jadi jangan sampai underestimate sama kita. Justru menurut saya tudingan-tudingan jangan seperti underestimate. Gibran ini kan terlatihnya di mana Gibran? Hah? Terlatihnya di mana? Setahu Jadi saya kira debat dari record yang ada, Gibran nggak pernah datang di ya debat-debat nanti yang dong, diadakan kan ada di jadwal resmi resmi. KPU bro. Jadi, Maunya di debat resmi. Iya, Ya, debatnya kan debat kita resmi. harus kembalikan ke Jadi nggak ada ke tempat yang benar. nggak ada rekam jejak pengalaman debat. Lah, Selain enggak. wali kota. Memang Ini Anies pernah Indonesia. capres. Anies pernah capres belum? Baru kali ini kan? Caimin pernah Persis. capres belum? Baru kali ini kan? Nah Tapi sekarang kita punya- baru mau mulai debat capres cawapres yang pemilu kali ini Pak Muhaimin dan Pak Anies debat di Belum kampus pernah. hampir tiap Enggak, hari. secara resmi belum? Kemarin debat belum di TV pernah. One. Lah itu debat biasa. Itu hanya cuma Ya, enggak. format yang Justru Betul, itu Pak. debat bebas namanya, Iya nggak apa-apa. pertarungan bebas. Itu artinya Maksudnya kita gini, Mas, siap masuk debat biasa gelanggang. aja nggak mau datang gitu maksudnya. Apa? Iya debat yang diadakan di kampus Gimana? aja nggak datang awal. Debat biasa tidak Ya datang. ada pertimbangan kita, dia ada acara yang lain yang juga menyapa masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat programnya apa itu juga bagus, nggak ada yang salah. Itu kan pilihan-pilihan saja. Kalau misalkan mereka mau ikut silakan, kan kita juga mau ikut, nggak ikut silakan. Tapi kalau pas format resmi yang dituju oleh KPU kita Harus wajib ikut, wajib gitu. ikut. Dan kita Oke. siap. Nggak, gitu. tadi permasalahkan tuh katanya punya track record debat. Iya betul. Selama kampanye ini di debat-debat nggak pernah datang. Lah itu kan Yang diadakan oleh kampus, televisi. Yang datang itu kan bagi-bagi susu. oh iya itu juga bagus. ya kan? Menjelaskan Bagus asam daripada sulfat. hanya kata-kata, lebih baik datang ke masyarakat Oke. real. Enggak, ya kan? enggak. Sebentar, Cuma Mas Henry. cuap-cuap nggak jelas ngapain Saya gitu. mau tanya, Iya. tapi nggak, mahasiswa kan bertanya bukan jawab-jawab nggak Iya. jelas kan? Artinya mahasiswa menanyakan kepada Betul. kandidat, bukan jawab-jawab nggak jelas juga. Nah pertanyaannya apa pertimbangannya nggak datang itu mungkin tuh yang ke kampus-kampus dan lain itu? Enggak, karena terkadang itu agendanya kan sudah tersusun sedemikian rupa. Misalkan waktu di Jawa Timur, ada pertemuan Gibran itu sangat penting di Mojokerto. Oke, jadi Sangat bentrok penting, ya jadwalnya bentrok jadwal. Oke. Nah tapi kalau dengan KPU ini kan udah disepakati. Tanggal berapa, jam berapa, ya Sudah kan? dikosongkan jadwalnya Udah Gus, gitu loh. positive ya. thinking, jangan Iya. bentrok Gus. Ya kita maksudnya. Ini karena kita kuat, makanya dibeginikan nih. Bukan, ini publik melihat rekam jejak. Untuk berdebat di depan publik, ya, untuk itu yang berdebat di Oh depan dipertanyakan. siap publik. kita, nggak ada persoalan Nah, itu. Ada calon yang nggak pernah kelihatan rekam jejaknya di debat-debat publik. Itu aja Ya itu sebenarnya. penilaian sebelah sana. Ya. Kita insya Allah Begitu pasangan menjelang- kita ini siap Jadi untuk kalau berdebat saya mau secara pinjam- resmi Nah, yang publik tahu, ditentukan oleh KPU. Oke, Gus. Siap. publik tahu pinjam, begitu menjelaskan soal bagaimana ngatasi stunting dan ibu hamil, yang keluar asam sulfat itu tahu.
dan Sudah kemudian dikoreksi. Itu kan sudah dikoreksi. Kepleset, Iya. Itulah karena tidak Kita terbiasa juga di jangan terlalu forum-forum mencari debat, kesalahan-kesalahan orang maksud saya. terus. Kan banyak yang mesti kita tunjukkan. Tidak cari kesalahan, itu faktanya Kegembiraan, ada. Oke, ya kan, oke, Nggak baik. usah dicari, Harus saya menarik yakin dulu, saya harus mahasiswa menarik tahu. dulu. Kalau ini Gus, Bung Eriko, kalau saya Iya. mau pinjam omongannya Mas Gibran mungkin tenang saja, nanti saya ikut debat resmi gitu kali ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali dua sisi. Tahan dulu komentarnya, kami akan kembali sesaat lagi. Wadimor, tentu sarung kita. Pesta demokrasi, tentukan nasib negeri, singkirkan segala emosi. Jangan ada panas di dalam, cool down aja. Miracle terbaru dari Pond's Skin Institute yang pertama kali menemukan niacinamide kini mempersembahkan baru Pond's Bright Miracle Cream. Kombinasi terbaik niacinamide dan irisourcinol dari Pond's menghasilkan niasourcinol. Inovasi terbaru bahan pencerah dengan micro repair technology yang menyerap ke dalam lapisan kulit untuk kulit mulus bercahaya terbaikmu dalam 7 hari. Pond's Skin Institute, miracles happen. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masak sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru dengan ayam direbus lama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap, bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Royco, shampoo anti lepek bisa atasi rambut rontok. Kita tes Dove Micellar baru dengan kalsium yang bikin rambut kuat. Dengan Dove, rambut tidak mudah patah. Rambut terbukti lebih kuat dan tanpa lepek. Coba Dove Micellar baru. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Sampo Lifebuoy Refresh and Cool dengan Milk Nutri-Strong dan Minty Lemon. Perpaduan terbaiknya efektif hilangkan ketombe dan lepek. Rambut segar seharian. Sampo Lifebuoy Refresh and Cool. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ayah pulang. Jangan bawa pulang. Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Cuacanya bikin gampang sakit. Bersyukur. Virus di mana-mana. Bersyukur. Beri susu 7 kurma. Kebaikan susu steril dan kurma jadi satu. Beri susu steril 7 kurma. Insya Allah double khasiatnya. Wadimor Tarung Khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion.
9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi, bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Ibu, wanginya enak. Kan pakai kecap favorit Ade. Wah, kecap bango. Karena sejak dulu dibuat menggunakan bahan yang sama. Gak pernah berubah. Iya, Malika yang dirawat sepenuh hati jadi salah satu dari 4 bahan alami. Makanya rasanya selalu enak. Selalu enak masakan ibu. Karena rasa nggak pernah bohong. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Cita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle beli 10 ekstra 3, untung lebih banyak. Fair and Lovely kini Glow and Lovely. Apa yang lebih baik dari wajah cerah? Yuk dengar kata ahli. Bagi saya yang lebih baik wajah glowing, kuncinya multivitamin. Makanya aku pakai Glow and Lovely dengan multivitamin dan glow serum yang meresap untuk wajah sehat Vita Glow. Glow and Lovely. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi berdebat soal format debat, ini Bung Eriko saya belum mendengarkan. Apakah juga sudah diajak diskusi kembali nih untuk komunikasi bagaimana teknis pelaksanaan debat nanti yang akan berlangsung 12 Desember? Iya, begini Mbak Dwi Anggia, adik-adik mahasiswa dari UBK maupun Bakri, Universitas Bakri, maupun juga semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sebenarnya apa sih tujuan debat ini? Kalau kita mau lihat ya, ini kan mau mencari pemimpin yang memimpin 281 juta jiwa. Coba bayangkan debat ini. Apakah debat ini setara dengan itu? Tidak, jauh. Tapi kan masyarakat mau lihat, nih adik-adik mahasiswa mau lihat, orang-orang muda, generasi Y, Z, generasi Alpha mau lihat. Begitu juga kita semua yang menyaksikan di media televisi, media apa saja. Mau menyaksikan, seorang pemimpin itu seperti apa sih kesiapannya? Dari seluruh pandangan-pandangannya. Bayangkan, di debat saja tidak mampu, apalagi memimpin yang sesungguhnya. Oke. Mungkin, itu simpel saja. Sebentar, kalau saya tangkap dari Mas Erni bukan yang nggak mampu, memang mempersiapkan untuk debat yang resmi. Mbak, kita di sini tidak ada abu-abu, hitam atau putih, mampu apa tidak. Ini akan disaksikan. Jadi dari situ nanti terlihat. Saya harus jujur ngakui Mbak Dwi Anggia bahwa tidak semua masyarakat Indonesia juga menyaksikan melalui media TV, sosial media dan lain-lain. Sekitar 70%, 73, 74% maksimum. Itu jelas. Tapi 73, 70 sekian persen ini sangat penting. Nah, mengenai formatnya ini, seharusnya sesuai dengan aturan tadi sudah disampaikan Adinda saya Andri, kemudian KPU harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Seperti apa sih seorang pemimpin tuh, calon presidennya, calon wakil presidennya, bukan sekedar begitu saja. Tetapi apapun itu siap. Nah, ada juga yang mengusulkan, kenapa nggak debatnya dengan bahasa Inggris? Memangnya kita ini negara lain? Oh, siapa yang mengusulkan pakai bahasa Inggris? Nah, kan ada juga. Nanti dilihat aja di sosial media, kan tidak bisa dihilangkan. Ini juga sesuatu hal ini. Nah, emang kalau dengan bahasa Inggris bisa rupanya memastikan bahwa orang pasti akan mendukung itu, kan tidak begitu juga. Nah, artinya begini, marilah kita lihat format ini menjadi salah satu cara KPU untuk meyakinkan banyak pihak, terutama generasi muda ini, supaya mau ke TPS. Mereka lah nanti yang akan menentukan hal ini. Anda yakin debat ini akan mempengaruhi banyak persentasenya? Kan tadi saya sudah sampaikan, 70 sekian persen itu pasti disaksikan dan itu berpengaruh. Walaupun jujur Mbak Dwi Anggia kan pasti tanya, terus yang 20 sekian persen bagaimana? Itu tidak terjangkau. Dan itulah tugas kami yang sekarang dengan door to door. Turun ke bawah. Itu turun ke bawah. Dan itulah penentu kemenangan sebenarnya. Nah, makanya kenapa Mbak Dwi Anggia, kami berterima kasih seperti kemarin TV One mengadakan debat, kan begitu kan, antara cawapres. Kalau tadi malam itu lebih ke dialog interaktif apapun sih lah, ya. apapun lah ringan, itu. Iya. Lebih ringan, tapi kan pertanyaannya, ya berat-berat juga. Iya, seperti Mbak Dwi Anggia tadi kan mancing-mancing terus kan, begitu kan. Tapi inilah tugasnya sebenarnya, supaya apa? Masyarakat kita, rakyat Indonesia dapat menyaksikan. Oh, ini calon pemimpin kita.
inilah yang memang layak kita pilih. Inilah yang harapan kita ke depan. Sekali lagi saya mau ingatkan pada kita semua, salah memilih, saudara-saudaraku, 5 menit yang krusial itu menyesal selama 5 tahun. Ya itu pilihan ada di kita semua. Seolah-olah ini Bung Eriko menyesal ini. Saya? Sekarang kan belum lihat debatnya. Enggak, yang berkaca dari masa lalu enggak. Nah kan hidup kan harus jalan terus. Okay, move on, terkadang memang kita kan tidak bisa memilih sesuatu itu akan seterusnya seperti itu. Nah sama adik-adik mahasiswa, apakah yang dipilih pasti setia kan juga itu masih tanda tanya kan begitu kan? Ada yang nggak setia masih terasa. Lah itu kan yang ditanya Mbak Duyanggi ya tadi kan kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, kita berbicara tadi Bung Eriko bilang debat ini 73% bisa mempengaruhi. Walaupun saya dengar dari Mas Henry, efeknya cuma 32% tadi katanya ya. Kalau kita bicara tadi off-air. Nah, pertama kita bicara ini dulu, format debat ini. Yang diusung oleh KPU yang sempat menjadi polemik kemarin. Kalau Anda melihat ini apa sih yang terjadi? Saya melihat spekulasi format debat yang terkesan melindungi salah satu calon, itu ada 3 faktor, Mbak. Yang pertama faktor isu netralitas instrumen negara, isu netralitas lembaga-lembaga negara. Sebenarnya isu netralitas ini adalah isu 5 tahunan. Di tahun 2019, 2009, 2014 itu selalu ada. Kelompok-kelompok ataupun dari calon-calon yang mempertanyakan tentang netralitas lembaga negara termasuk KPU. Jadi ini satu situasi yang memang rutin hadir untuk mempertanyakan profesionalitas KPU dan Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat spekulasi yang berkembang terkait dengan residu dari isu Mahkamah Konstitusi kemarin, ya, yang terkesan. Apalagi yang tersisa? Dan aromanya dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan memberikan satu privilege kepada seorang Gibran. Jadi ada memori masyarakat yang masih berada di situ, sehingga ketika KPU mencoba mengutak-ngatik format debat, bawaannya selalu dikaitkan dengan itu. Dan yang ketiga saya pikir juga kontekstual problemnya, yaitu karena beberapa kali ya Mas Gibran tidak hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat gitu ya, termasuk oleh TV One kemarin, dan ini membuat spekulasi itu semakin berkembang gitu. Apakah memang benar KPU ini merubah format debat ya untuk melindungi salah satu calon? Tetapi saya pikir yang bisa menjelaskan ini adalah KPU itu sendiri. Ya. KPU itu sendiri. Artinya begini, sebenarnya format debat satu format, satu isu yang netral. 2019 misalnya meskipun formatnya berganti-ganti, ya tidak sesuai dengan undang-undang, toh tidak ada yang mempermasalahkan karena semua pihak menyepakati. Tapi hari ini kan dipermasalahkan karena ada asumsi-asumsi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini satu isu yang ya akan mengalir begitu saja dan akan ramai begitu saja. Mas Henry, jadi ini bukan tanpa argumentasi yang kuat sebenarnya. Tadi disampaikan bahwa ada residu putusan MK segala macam, makanya muncullah narasi-narasi seperti ini tengah publik gitu loh. Kekhawatirannya. Iya, sekarang kan sedang proses KPU itu kan. Sedang proses membuat format dan tadi sudah disepakati. Dan sekali lagi KPU itu independen. Bahwa tadi ada usulan debat bahasa Inggris, formatnya begini-begini, itu kan sudah usulan. Tapi ngambil keputusan KPU berdasarkan undang-undang. Jadi kita ikuti saja itu. Dan capres atau cawapres itu diwajibkan untuk mengikuti debat yang dilakukan oleh KPU. Kalau para pihak tadi kampus atau media, silakan saja atas inisiatif. Tapi kan tidak wajib. Pertimbangan Mas Gibran tidak hadir tentu sangat argumentatif. Tadi saya bilang menyapa masyarakat, ketemu dengan para kiai, ke pondok pesantren. Sama, masyarakat juga ditemui, bukan berdiam diri, tidak. Maka ini persoalan debatable di masyarakat saja. Hanya jadi pilihan saja ya, pilihan untuk menyapanya lewat mana? Iya, lewat kami pastikan Mas Gibran itu tetap dia menyapa masyarakat, tetap juga menerima masukan masyarakat, mendengar masyarakat gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut saya mau menghadirkan cuplikan tadi malam ini. Ini juga cukup menarik ini, kita akan bahas ya. Kita dengarkan bersama ya Bapak-Bapak ya, berikut tayangannya. Karena debat itu nggak usah ditakuti, debat itu menggembirakan kok. Politik itu menggembirakan. Dan kita malam ini dialog. Politik itu menggembirakan. Dialog interaktif saja boleh kita. Boleh juga disebut debat, nggak apa-apa. Jangan disembunyi-sembunyikan. Suatu yang kita sadari bahwa menjadi cawapres itu ternyata nggak mudah ya. Ini
Karena cara-cara menyampaikan jawaban tadi menurut saya luar biasa. Saya cuma mau mengatakan dengan algoritma, kemudian affiliate marketing, affiliate networking itu, mudah-mudahan anak muda ini mengingat pendidikan ya. Kita itu kan 58% tamatan SD, kemudian SMP-nya 14%, SMA-nya 21% misalnya. Mudah-mudahan kita tuh bisa tidak hanya menjadi pasar atau menjadi penyampai pesan-pesan dan produk-produk dari luar negeri gitu. Oke. Ada dua hal Bapak-Bapak yang saya tangkap dari sini. Pertama, debat itu tidak semenakutkan itu sebenarnya ya. Satu, yang kedua, jadi cawapres itu ternyata juga nggak gampang gitu loh. Nah mungkin ini nih, saya minta masing-masing dari Gus Jazil dulu yang ingin dilihat oleh masyarakat ya, dengan debat, bahwa debat tidak menakutkan, tapi juga posisi peran seorang cawapres juga bukannya gampang. Penting juga peran seorang cawapres itu, jadi harus ditunjukkan. Saya pikir nggak ada yang takut dengan debat. Cuman ada yang jarang datang ke debat, itu aja. Beda itu, beda. Nah, debat itu memang harus mengembirakan, dan debat ini sekali lagi debat untuk mencari presiden dan calon presiden. Bukan juga petugas partai, bukan juga wali kota, bukan. Ini presiden dan calon presiden. Maka hendaknya meskipun disebut mengembirakan, itu ada aturan yang substantif diatur. Pertama misalkan temanya. Tema jelas di PKP, di undang-undang juga sudah dijelaskan. Pertanyaan-pertanyaan detailnya seperti apa? Jangan-jangan teman-teman mahasiswa kan tahu juga. Jangan-jangan ada soal yang bocor. Itu harus dilindungi. Kenapa? Ini 2 kali Anda menyebutkan ini. Ada kekhawatiran ke sana berarti ya? Bahwa seperti disampaikan oleh Pak Tri tadi, residu itu akan terus berjalan, kecurigaan publik juga akan terus berjalan, karena memang bukan hanya MK. Akhir-akhir ini juga ada pengakuan dari Ketua KPK yang lalu, ada intervensi. Oke, tapi itu kan konteksnya berbeda, Mas Jazil. Itu lembaga negara, seperti KPU, independen. Terus ada lagi dari banyak, itu artinya menunjukkan apalagi KPU yang kira-kira tidak seketat orang nerima tamu di lembaga yang saya sebut tadi. Oke, sebentar. Nah, oleh sebab itu moderatornya itu juga harus jelas. Misalkan kriterianya jelaskan di undang-undang, harus berintegritas, jujur, tidak memihak. Saya pikir itu juga tidak mudah untuk mencari. Nah, kata KPU, moderatornya ada 2. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ya kan? Apakah di setiap 5 kali debat itu orang itu juga? Menurut saya ganti-ganti. Yang kedua, debatnya jangan hanya di Jakarta dong. Tapi ke daerah juga di luar Jakarta. Mestinya, tapi kan kaitannya nanti Teknisnya, anggaran. Ya, agak sedikit ya kan? juga. Maksud saya apa? Kita ini negara kepulauan yang luas, konstituen juga ingin tempatnya didatangi. Oke, sebentar. Oke, Gus Jazil dulu sebentar. Saya sudah menangkap ini poinnya. Sekarang saya buka ke Bung Eriko sebelum ke Mas Yandri. Terkait dengan debat ini harusnya menggembirakan, nggak perlu ditakutin, dan juga peran seorang cawapres itu juga penting. Sama ini, apakah juga memiliki rasa kekhawatiran soal yang bocor dan integritas moderator dan lain-lain itu? Ya, apapun itu, kalau mau bocor ataupun tidak, kalau memang mampu ya mampu, kalau tidak mampu ya tidak mampu. Itu akan dilihat semua oleh masyarakat. Jadi menurut saya apa ya? Ini kan bukan soal matematika, soal misalnya. Iya, tapi konteksnya bukan karena soalnya bocor, tapi lebih kepada integritas penyelenggara dan juga residu pasca putusan MK tadi itu. Ini semua disaksikan oleh semua masyarakat, oleh rakyat. Tadi juga kami berdiskusi sama adik-adik mahasiswa bahwa gestur itu tidak bisa berbohong. Itu pasti terlihat juga. Kalau memang ini dikondisikan, itu terlihat. Itu tidak bisa diabaikan, disaksikan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi sekali lagi, apa sih yang disebut dengan riang gembira ini? Kadang-kadang sekarang semua mengatakan riang gembira. Memangnya kita mau di sini kontestasi yang, nah ini kan mencari pemimpin Indonesia. Nah, satu lagi, harusnya nggak harus menakutkan juga dong. Ya tidak harus menakutkan kalau punya kemampuan. Tapi kadang-kadang kan ini menjadi hal yang menakutkan juga kalau bagi yang kemampuannya tanggung-tanggung. Jujur-jujur saja. Ya kalau sudah biasa berdebat. Sebentar, Anda melihat di antara 3 pasangan calon ada yang kemampuannya tanggung-tanggung? Enggak ada, saya sampaikan itu tadi. Enggak, ya, bahwa yang saya mau sampaikan, kalau kemampuannya tanggung-tanggung, sama. Kita ini kan semua berlatih.
Tidak ada sesuatu yang jadi dengan instan. Adik-adik mahasiswa ini kan juga berlatih berdebat. Tadi saya tanya jurusannya apa. Kan perlu waktu. Nanti S2, S3. Ini kan semua menjalani hal-hal yang memang harus dijalani. Sama seperti debat ini juga. Kalau memang sudah punya track record, sudah punya pengalaman, sudah mendalami hal-hal yang berkaitan dengan langsung masyarakat, mengenai apapun juga, pasti tidak ada hal masalah dalam Jadi hal ini. Yang ditanyakan adalah track record ya. Apakah benar dengan tidak terlihatnya track record ini bahwa mengukur atau menakar kemampuan seseorang dalam berdebat? Mas Yandri nanti ditanggapi. Usai jeda, saat lagi di Dua Sisi. Jadi kalau track record... Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, beragam coraknya. Wadimor, sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Untuk kulit si kecil yang mudah kering, aku berikan kelembutan baru Sweet Sal. Pertama dengan 4 kali prebiotic moisturizer yang melembabkan dan wangi lembut, jadikan momen mandi, momen bonding bermakna. Sweet Sal Hair and Body. Pesta demokrasi, tentukan nasib negeri. Singkirkan segala emosi. Jangan ada panas di dalam. Cool down aja. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah, pudarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Ya, nggak jadi makan di luar deh. Gak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Ma, kenapa kita harus sikat gigi pakai siwak? Karena siwak melawan bakteri. Pepsodent baru dengan ekstrak siwak alami dan habatus sauda, lawan 99% bakteri, berikan 8 manfaat komplit untuk kesehatan gigi. Dapatkan kesehatan gigi komplit dengan Pepsodent. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, beragam coraknya. Wadimor, sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Wadimor, sarung khas Indonesia. Wadimor, tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Percaya nggak kalau tanda penuaan bisa tersamarkan? Noda hitam, garis halus, elastisitas berkurang. Kamu butuh Miracle. Baru Pond's Age Miracle Serum. Kombinasi dari Hexyl Resorcinol dan Retinol C menghasilkan inovasi anti-aging Hexyl Retinol. Menstimulasi regenerasi kulit hingga 10 kali. Noda hitam dan kerut berkurang, kulit lebih elastis dan tampak lebih muda dalam 3 hari. It's my Miracle Serum.
Ponskin Institute, miracles happen. Sekarang masak ayam goreng praktis dan pasti lezat. Pakai satu bumbu cukup Royco aja. Favorit aku kan, Bu? Iya, karena Royco dibuat dari ayam direbus lama, kaya paduan rempah, langsung ungkap meresap sempurna. Ayam goreng gurih cukup Royco aja. Bumbu masak nomor 1. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Warimor Taruna Indonesia, Warimor beragam coraknya, Warimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Warimor sarung Indonesia, Warimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Saya lanjutkan kembali dua sisi, Mas Yandri melanjut yang tadi ini. Tadi kan Bung Eriko dan Mas Jazilul bilang ini track record publik harus tahu nih seseorang ketika tampil di hadapan umum, berdebat segala macam. Nah, apakah ini menurut Anda jadi ukuran nih seseorang bisa perform atau enggak? Karena track recordnya nggak kelihatan artinya dia nggak perform. Atau dia perform gitu untuk berdebat. Apakah itu jadi ukuran? Pertama, saya mau merespon dulu apakah debat ini ditakuti atau enggak. Pasti kita jawab enggak ditakuti dong. Nggak takut Karena itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan visi misi kandidat. Dan sudah diamankan oleh undang-undang. Jadi wajib hukumnya paslon kita ikut. Jadi nggak takut kita. Dan kita akan taat dengan jadwal yang sudah ada, termasuk format yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian yang kedua tadi, sepertinya pasangan 01 dan 03 ada kekhawatiran takut soal bocor. Nah, jangan juga nanti kalau Gibran atau Pak Prabowo dan Gibran jawabannya bagus dituding bocor. Itu nggak boleh juga. Itu. Jadi jangan membangun narasi negatif dulu. Saya kira kita harus membangun narasi positif. Karena ini adalah demokrasi kita. Gitu. Jadi, tapi menyampaikan kekhawatiran itu boleh saja. Tapi jangan sampai tudingan itu terlalu dalam sehingga mendowngrade persoalan mutu debat itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau pas Prabowo Gibrannya bagus sekali jawabannya dan itu bisa membolak-balikkan prediksi orang selama ini tentang kenapa dia jarang debat, kenapa dia nggak mau tampil. Itu jangan juga dong. Ya, mungkin dia nggak tampil itu salah satu strategi, ya kan? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Saksikan dengan enak dan menarik gitu. Insya Allah akan kita tampilkan yang terbaik buat Prabowo dan Gibran. Gitu. Oke, nah bisa Zil, jangan terlalu bersuuzon lah. Nanti kalau performanya bagus. Begini loh, orang yang sering bersalah gitu merasa tertuduh terus. Saya nggak menuduh. Saya hanya bilang KPU itu lembaga independen. Di antara yang krusial yang ada itu selain moderator itu soalnya. Itu nggak boleh bocor. Kok tiba-tiba Pak Yandri merasa dituduh? Enggak narasinya memang udah kan, begitu. Artinya tadi kan disampaikan tadi mengungkit masalah MK kan. Rangkaian omong tadi saya tangkap loh. Oh berarti ya kan? di MK juga bocor dong. Bukan. Maksudnya tudingan itu kan selalu dinegatifkan ke paslon 02 kan. Nah itu yang kita bantah. Kita tidak mungkin melanggar aturan yang udah ditetapkan oleh KPU, nggak mungkin. Jadi sekali lagi, kalau debatnya bagus, Pak Jazilul ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan dituding, wah ini takut bocor karena sudah bocor itu nggak boleh. Kan, narasi itu yang saya lawan malam ini. Mohon maaf, saya tidak boleh menuding pasangan calon. Oh alhamdulillah kalau gitu. Saya tidak menuding pasangan calon. Salaman. Oke, ya. Saya hanya menuding jangan ada pihak-pihak, termasuk KPU. Kan harus dijaga tuh, supaya setuju. apa nanti tema-tema debat itu mengalir dengan baik semuanya. Bagus. Itu. Mengingatkan saja.
Dan saya juga mengingatkan Mas Pak Jasilul, kalau Prabowo sama Gibran bagus, jangan ada yang membangun narasi soalnya bocor. Itu yang saya maksud tadi, saya pertegas. Kan belum. Iya misalnya. Belum ada. Ini dua-duanya saling menjaga lah kita ya. Rekam jejak debatnya juga belum ada. Kalau bagus gitu kan. Ini masalah bukan hanya bagus berdebat seperti disampaikan Pak Eriko tadi. Publik ingin melihat gimmicknya, cara bicaranya, bukan hanya isinya. Jadi gini, sekarang banyak sekali orang. Tapi kan bukan yang paling penting isinya, nggak perlu cara bicaranya kan sebenarnya. Sekarang banyak orang bicara bagus, bicara A, ternyata yang dilakukan B. Oh, ini masalah konsistensi dan komitmen. Penting, debat kandidat, debat visi misi, itu soal konsistensi yang akan diperjuangkan setelah terpilih. Ini bukan lomba pidato, bukan. Betul, setuju kita. Ini lomba, makanya perlu kejujuran masing-masing debat calon. untuk menjelaskan visi dan misinya, kan di situ jelas. Misalkan, kan kita baca juga visi yang dibuat kan, bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Jauh amat. Positif kan, optimis gitu loh. Ya Indonesia emas itu memang 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Justru itulah yang menurut saya. Indonesia emas tuh bro, 2045, nggak bisa tahun 2022. Dipertajam. Dipertajam di Indonesia situ. emas tuh, 2045. Poinnya mungkin maksudnya realistis atau tidak gitu kan. Persis. Ya, lebih ke sana aja Mas Henry. Enggak, ini bukan masalah jauh loh Mbak. Kata beliau bilang, 2045 itu kejauhan. Memang 2045 itu Indonesia emas gitu loh. 100 tahun Indonesia merdeka. Gak ini saya luruskan aja sih lo. Maksud saya jangan-jangan tidak ngerti apa yang disebut Indonesia emas itu. Oh, konteksnya ke sana. Konteksnya itu. Apalagi langkah Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka kan? Iya. Nah itulah yang nanti di Dia bilang kejauhan 2045 itu Indonesia emas gak kejauhan. Sebentar Mas Henry, saya kasih kesempatan Bung Eriko. Iya, jadi begini Mbak Duyang ya. Sebenarnya harusnya KPU ada di sini. Seharusnya ya, supaya kita jelas bisa berdiskusi. Karena ya tadi mungkin Bung Yandri agak keliru. Saya tadi tidak ada loh mengatakan bahwa bocor. Bocor pun kan tidak ada masalah. Karena kalau dianggap tadi bocor. Karena kenapa? Ini bukan soal matematik. Ini bukan soal ilmu pengetahuan alam, pakai rumus, pakai apa. Ini bagaimana cara menanggapi pertanyaan. Bagaimana cara merespon. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana gesturnya. Tadi kami diskusi sama adik-adik mahasiswa. Ini akan dilihat oleh masyarakat Indonesia. Dan diliput dari beberapa sudut. Kan begitu. Nah inilah yang mau dilihat. Nah seorang pemimpin menghadapi debat. Debat itu bukan kondisi real. Bukan kondisi real bangsa ini. Nah itu saja bisa terlihat. Bagaimana responnya. Nah bagaimana kalau dia nanti diberi kesempatan memimpin yang menghadapi kondisi yang nyata, kondisi yang harus cepat mengambil keputusan. Ini kan makanya nanti yang resmi akan muncul. Ini yang sebenarnya. Tapi saya mau tanya juga Bung Yandri, nanti pakainya apa? Pakai pendengaran kuping atau pakai mic seperti di TV One ini? Atau ini? Pakai apa Enggak, pakai meja urusan atau bagaimana? KPU, Bang Oh, enggak kan ini kan di Komisi 2 dulu kan. Ya artinya ada seperti itu. Ya baiknya. Kenapa pakai pendengaran kuping maksudnya bukan baiknya seperti mic ini atau meja-meja ini dihindari lah. Penting, kan? Karena memang berat di tangan juga kan begitu kan dan nanti bisa jatuh juga. Atau ya ini perlu diwaspadai juga seperti ini. Apa ketakutan Saya aja merasa berat. Tangan kanan kadang ke kiri kan begitu kan. KPU nonton malam ini menjadi masukan. Ya artinya KPU tolong gitu nanti pakai yang langsung aja di ini kan. Tidak ya. Daripada berisiko ini jatuh dan lain-lain kan begitu ya. Jadi masukan buat tim dari KPU malam hari untuk KPU nanti seperti sama meja-meja enggak usah lah. Kan enggak perlu catatan kan. Kan harus ada juga begitu. Biasanya dia kan kalau ditanya nanti dicatat. Oh, ada. Ya silakan Bapak rapatkan lah kan nanti diundang oleh KPU. Itu teknis itu Bang Eriko, nanti kita bicarakan. Itulah maksud saya tadi Mbak Duyang ya, alangkah baiknya sebenarnya ya Mas Tria, harusnya KPU itu ada di sini supaya kan kita bisa memberikan masukan adik-adik mahasiswa begitu juga. Karena pertimbangan kami konteksnya ini hanya soal debatnya kenapa ada yang hadir dan tidak hadir. Kalau gitu begitu. Oke, baik nanti saya akan minta tanggapan Mas Tria juga tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Wadimor, tentu sarung kita.
Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masak sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru dengan ayam direbus lama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap. Bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Royco Pond's Skin Institute baru Pond's Bright Miracle Facial Foam. Kombinasi niacinamide dan irisourcinol menghasilkan niasourcinol. Membersihkan 20 kali ekstra kekuatan mencerahkan dan menutrisi. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracles happen. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Walimor Tarung Khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie hype habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Walimor Tarung Khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa. Terasa lebih sempurna. Walimor sarung khas Indonesia. Walimor tentu sarung kita. Wadimor, tentu sarung kita. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Baru sampo Lifebuoy Refresh and Cool dengan Milk Nutri-Strong dan Minty Lemon. Perpaduan terbaiknya efektif hilangkan ketombe dan lepek. Rambut segar seharian. Sampo Lifebuoy Refresh and Cool. Buat keluargaku, praktis nomor 1. Pilihan kami, lampu Hadox. 1 lampu, 3 pilihan warna. Pilih tingkat cahaya sesuai keinginanmu. Warna-warni sesuai mood, it feels good. Aman, lampu tetap menyala saat listrik padam. Hanos, nyalakan duniamu. Kita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle beli 10 ekstra 3, untung lebih banyak. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. 9 dari 10 ibu memilih Champion karena lebih dari sekedar energi, bantu pertumbuhan fisik dan otak anak. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Enak, gak cuma fisik, otak juga. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Walimor Tarung Khas Indonesia. Walimor beragam coraknya. Walimor sarung istimewa.
kita. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Wadimor, tentu sarung kita. Baik, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, ini narasi-narasi yang muncul kalau dari pasangan satu jangan sampai ada kebocoran soal, ada kekhawatiran jangan sampai ada kecurangan. Kalau dari Bung Eriko ya mau bocor mau nggak apa-apa, kalau orangnya mampu ya nggak masalah. Tapi di masyarakat sendiri ini juga menjadi concern nggak sih terkait penyelenggaraan ini? Jadi saya melihat membaca visi misi dari masing-masing calon. Kalau kita melakukan teks analisis dari dokumen yang diterima KPU itu, yang paling tebal itu dokumennya Gus Jazilul. Amin, pasangan Amin ya, 143 halaman. Kalau saya coba lihat itu Bang. Yang kedua adalah pasangan Prabowo Gibran, 88 halaman. Mungkin ini angka 8 juga identik dengan Pak Prabowo. Dan yang menariknya pasangan Ganjar Mahfud hanya 33. Nah apakah ini 33 ini sengaja nomor 3 gitu? Atau sudah tahu sebelumnya akan keluar nomor 3 Bang Eriko ya? Tetapi setidaknya dari dokumen yang kita analisis, kata yang paling banyak muncul di pasangan Amin adalah kata ekonomi. Sama dengan pasangan Ganjar Mahfud. Tapi bedanya di pasangan Amin ini lebih kepada ekonomi berkeadilan. Ekonomi adil dan makmur. Sementara kalau di Bang Eriko, di Ganjar Mahfud ini ekonomi digital. Nah, saya bisa paham bahwa tuduhan tidak punya narasi yang selama ini banyak diarahkan kepada Bang Yandri ini dikarenakan memang dokumen visi misi Prabowo Gibran ini lebih kepada potret keberhasilan Pak Jokowi, sehingga aspek kebaruannya kurang. Dan inilah baca yang dulu 8 Astacita itu 88 udah jelas. halaman. Enggak 8 Astacita. Ya. 8 program unggulan, 17 program prioritas itu jelas kok. Ya. Tetapi di situ Pak, udah ada yang baru bukan hanya melanjutkan ya. adalah memang semangat keberlanjutan. Tapi ada hal-hal yang konkret gitu, ada. Ya. Nah, maksud saya adalah bayangan masyarakat bahwa pasangan Prabowo Gibran ini lebih kepada gimmick dibandingkan narasi, karena memang narasi utama dalam dokumen tersebut adalah narasi keberlanjutan. Beda dengan perubahan, dan yang paling menarik Bang Eriko ini perubahan atau keberlanjutan gitu kan. Nah itu Nanti catatan pertama itu. terkait dengan dokumen Mbak. Yang kedua, saya berpikir. Yang ini belum terjawab nih, terkait dengan tudingan-tudingan atau kecurigaan bahwa nanti ada yang bocor lah soalnya. Saya pikir di era sekarang bocor soal itu sudah menjadi hal yang bisa saja terjadi ya, apalagi informasi berseliweran di mana-mana. Bocornya bisa jadi benar, bocornya bisa jadi salah, dan hal ini harus diklarifikasi oleh KPU. Hanya KPU yang bisa memastikan dan mengangkat lagi kepercayaan publik bahwa mereka profesional. Tetapi Mbak, yang menarik menurut saya nanti ada dua hal yang membuat debat akan menjadi menarik. Bukan visi dan misinya Bang menurut saya. Tetapi yang kedua, ini pertarungan antar mantan. Nah, mantan pasangan. Bang Jazilul yang sebelumnya berpasangan dengan Pak Prabowo, tiba-tiba pindah ke pindah ke Pak Anies. Dan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana posisi Caimin menghadapi Pak Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, mantan Mas Gibran dari Bang Eriko, Partai PDIP. Ini juga akan membuat apakah nanti Pak Ganjar atau Mas Gibran pakewu nggak dengan mantan partainya itu. Jadi ini saya pikir dua hal yang akan membuat debat semakin menarik, bukan visi dan misi menurut saya. Sebab apa? Kalau visi dan misi, kalau kita peras itu dokumen Mbak, isinya hampir sama semua. Ekonomi, pembangunan, bangkit, maju. Hampir sama semua, artinya ditawarkan untuk rakyat konkret atau enggak itu loh? Ya, kalau kebijakan saya pikir itu baru ide embrionya saja. Karena waktu 2 minggu atau 1 bulan yang dimiliki oleh masing-masing tim untuk merumuskan kebijakan yang paripurna itu saya pikir bukan waktu yang cukup. Dan bukan satu bentuk kebijakan yang sudah matang sekali. Benar begitu untuk visi misinya Bapak-Bapak? Bukan visi misi yang konkret yang ini? Visi misi yang dibuat oleh Amin tentu banyak meletakkan kata keadilan di situ. Karena memang pertama kita mengkoreksi kebijakan yang sudah jalan. Pertama dari pertumbuhan ekonomi, target tidak terpenuhi. Ketimpangan makin lebar. Termasuk juga akses yang tidak sama antar kawasan kita ini jauh sekali. Dari tingkat IPM di Sumatera
dan bagian timur termasuk di Jawa, itu jauh. Oleh sebab itu akan lebih baik kalau debat itu juga dilaksanakan misalkan untuk Jawa di Jakarta dan Jawa Timur. Itu kita nggak bisa jawab kan karena KPU-nya nggak ada. Enggak, saya ini sebagai masukan mudah-mudahan didengarkan. supaya apa? Ini untuk menunjukkan keadilan juga. Oke, ini biar keadilan juga. Ini ya saya Gus, ini waktunya terbatas nih. Saya harus bagi-bagi juga nih terkait dengan keadilan. Itu yang berbeda dengan yang ada. Soal visi misinya ini melanjutkan saja, keberlanjutan saja. Ya melanjutkan itu penting. Karena kalau dirubah semua juga bagi Republik tidak baik. Ya, oleh karena itu landasan kuat Prabowo Gibran itu jelas. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang baik dilanjutkan, yang belum sempurna kita sempurnakan. Sambil di sana sini kita lihat mana yang paling pas untuk kebijakan bersama. Baik, terakhir mau melanjutkan atau perubahan? Mbak, yang asli siapa? Maksudnya yang aslinya apa? Loh, yang membawa dari awal wali kota sampai jadi presiden Pak Jokowi itu ya kami. Artinya? Nah, siapa yang asli? Ya tentu kami harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi ada melanjutkan berarti ya? Tetapi apapun juga yang dilakukan itu tentu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna milik Yang Maha Kuasa. Nah, tugas kami lah untuk memberikan yang terbaik. Itu baik, saja. terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Yang pasti bagaimana penampilan masing-masing capres dan cawapres itu yang akan ditunggu. Kita akan sama-sama menyaksikan kemampuan dan juga visi misi masing-masing pasangan 12 Desember mendatang. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan. 2 sisi kan, 1 sisi kan? Ya. Anda baru saja menyaksikan 2 Sisi dipersembahkan oleh